Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Kak Salma, tentor bahasa Inggris dari Erlangga Education Center Tulungagung. Oke, kali ini materi kita adalah modal auxiliary atau kata ganti ya. Kakak doakan semoga kita semua, adik-adik dan keluarganya yang di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua terhindar dari wabah virus yang terjadi saat ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya adik-adik semuanya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kali ini bab kita adalah modal auxiliary. Apa sih modal auxiliary itu? Itu adalah kata kerja bantu. Modal atau modalitas adalah bentuk kata yang membantu kata kerja. Modal harus disandingkan dengan verb. Verb itu kata kerja. Jadi modal itu harus diiringi dengan kata kerja. Tidak bisa dia berdiri sendiri ya. Harus ada kata kerja di sampingnya. Oke. Oleh karenanya modal juga sering dinamakan kata kerja ganti ya. Kemudian lanjut slide berikutnya, the kinds of modal, jenis-jenis dari modal. Jadi secara garis besar modal dibagi menjadi dua, yaitu modal present dan modal past. Ini tabelnya seperti ini. Kalau modal present contohnya adalah can, will, shall, may, must, should, ought to, dan seterusnya. Di sini harusnya untuk must itu artinya bukan harus tapi harus ya. Kemudian untuk modal past ini adalah bentuk kedua dari modal present. Can bentuk keduanya could, will, would, shall, should, may, might, must itu bisa diganti menjadi had to kalau dalam kondisi past ya. Oke, kita lanjut. Untuk formulanya, adapun formula dari modal adalah sebagai berikut. Untuk kalimat positif, biasanya diawali dengan subjek, kemudian modal, diikuti oleh verb 1 dan objek. Untuk kalimat negatif, ada subjek plus modal, jangan lupa ada not-nya ya, kemudian verb 1 dan objek. Untuk kalimat interrogatif atau tanya, bisa diawali dengan modal, selanjutnya subjek, verb 1 dan objek. Jangan lupa ada tanda tanyanya ya. Oke, dari formula ini kita lanjut ke the use of modal. Jadi kegunaan dari modal. Dari beberapa modal yang sudah dari tabel ini tadi, mereka itu masing-masing punya fungsi atau kegunaan ya. Dan penjelasannya akan kakak jelaskan di slide ke-6 ini. Oke. Yang pertama adalah can atau could. Fungsinya atau kegunaannya pertama menyatakan kemampuan. Contohnya ini, I can cook very well. Aku bisa masak sangat baiknya, itu menyatakan kemampuan. Kemudian menyatakan kemungkinan. I can call you if I have finished my work. Kemudian selanjutnya menyatakan izin. You can borrow my novel tomorrow morning ya. Kamu bisa meminjam novelku besok pagi. Jadi kan izin, berizin. Kemudian D, menyatakan permohonan yang sopan. Can I use your phone? Ini bukan memaksa ya, ini secara sopan. Itu adalah fungsi dari can, modal can atau could ya. Kemudian lanjut, modal selanjutnya adalah may atau might ya. Fungsinya apa? Pertama, untuk menyatakan kemungkinan, tidak yakin 100%. Ya, contohnya, Tia does not come to the class. She may get up late. Ya, mungkin dia telat. Jadi artinya bisa diartikan sebagai kata mungkin atau boleh ya. Yang kedua, untuk menyatakan izin juga. May I ask you a question? Biasanya may ini digunakan untuk lebih sopan ya. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Nah, itu fungsi dari may. Oke, lanjut. Slide berikutnya, slide 8. Ini tentang must atau had to ya.
Must itu artinya harus, ya, sama itu juga harus. Fungsinya apa? Pertama, untuk menyatakan keharusan. Nah, jelas ya, untuk menyatakan keharusan. Contoh, you must pay all of this. Kamu harus bayar semua ini. You must not be late. Kamu tidak harus terlambat. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan kepastian atau prediksi yang pasti. Prediksi tapi pasti, ya. After studying all the day, you must be so tired, ya. Kamu pasti lelah setelah belajar seharian. Kamu pasti lelah. Jadi untuk menyatakan kepastian, sesuatu yang pasti. Oke, lanjut ke shall, ya. Shall digunakan untuk I dan we. Dan shall digunakan untuk menyatakan suatu rencana. Sebenarnya shall ini sama dengan will, artinya akan, ya, rencana. Tetapi khusus untuk shall ini digunakan untuk subjek I dan we. Contoh, we shall return the books this weekend, ya. Kita akan mengembalikan buku ini minggu ini. Dalam kalimat tanya, shall digunakan untuk memberikan saran. Bisa juga untuk memberikan saran. You shall ask me if I want this food. Jadi kamu sebaiknya memintaku jika aku ingin memilih makanan ini. Jadi bisa digunakan sebagai kata untuk memberikan saran. Oke. Selanjutnya adalah should. Should digunakan untuk menyatakan saran. Jadi, should ini adalah bentuk kedua dari shall tadi, ya. Shall atau should itu sama, ya. You look so tired. You should take a rest. Dalam bahasa Indonesia, kata ini memiliki makna sebaiknya. Jadi, memberikan saran, ya, sebaiknya kamu istirahat karena kamu terlalu capek atau lelah. Oke, selanjutnya slide ke-11 adalah will. Digunakan untuk menyatakan suatu rencana atau plan. Will you come to my party? Ya, akankah kamu datang ke pestaku? Ya. Kemudian digunakan untuk menyatakan kemauan atau willingness. I will lend you the book. Aku mau meminjami kamu buku, ya. Kemudian C digunakan untuk menyatakan perkiraan atau prediction. If it rains tonight, I will not come. Itu kan masih belum terjadi, ya, nanti akan. Jika nanti malam hujan, aku tidak akan datang. Berarti kan masih prediksi, ya. Itu adalah fungsi dari modal will. Selanjutnya ada would. Would ini adalah bentuk kedua dari will tadi. Fungsinya apa? Sama, untuk menyatakan rencana tapi ini di masa lampau. Misal seperti ini. I would visit Bali last semester, but I did not have money. Ini hanya sebagai apa? Rencana, tapi sudah lampau karena di sini jelas ada keterangannya last semester. Ini, ya, pas kalimatnya. Oke. Selanjutnya digunakan untuk menyatakan permohonan yang sopan. Would you please show your ID card? Ya, keberatankah kamu jika menunjukkan ID cardmu, ya, kartu identiti kamu? Jadi ini bukan paksaan. Jadi mohon secara sopan. Ini adalah manfaat atau kegunaan dari would. Selanjutnya ada ought to, ya. Di sini ada ought to digunakan untuk menyatakan saran. Saran tersebut tidak begitu kuat atau tidak memaksa. Seperti ini contohnya. You ought to study tonight. Kamu sebaiknya belajar nanti malam. Kemudian ada lagi, he ought not to be here. Dia seharusnya tidak berada di sini. Apa sih bedanya ought to sama should to? Sama, ya. Boleh pakai ought to, boleh should to. Jadi boleh dipakai bergantian, ya, karena ini memang sama. Oke, itu dulu dari Kak Salma untuk materi modal. Semoga teman-teman semuanya mengerti. Nanti bila ada yang sulit, ada merasa kesulitan, bisa langsung ditanyakan, ya. Oke, bisa paham semuanya, ya. Kalau sudah, mari kita latihan dulu, ya.
Nah, ini adalah 5 soal multiple choice. Kemudian ada 5 soal saya titik-titik. Yang pertama ada your glass is empty, bla bla bla, I get you some more fresh water. Nah, apa sih jawabnya ini? Gelasmu kosong, bla bla bla, I get you some more fresh water. Apa ya kira-kira jawabnya? Iya, yang C ya. Can I get? Oke, yang C. Number 2, we bla 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 like to visit that new store someday. Apa ya? We, iya. Ingat kalau di sini ada kata like ya, itu gandengannya atau pasannya adalah would ya. Would like to. Oke, yang D. Oke, selanjutnya ada nomor 3 dan 4. You are sick, but you don't come hospital to see a doctor. You bla 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 visit him soon. Ya. Oke, kita lanjutkan nanti dulu ya.